Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 19331080. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah buat menjadi PPT dari mata kuliah Komputer dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak I. Permana. Baik, di sini materi pertama mengenai sistem komputer. Sejarah komputer. Pendapat para ahli, Robert H. Bilsner, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah, dan hasil pengolahan beserta menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. William Sawyers, komputer merupakan sistem multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data dan memproses dan memanipulasi ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Kemudian sejarah komputer, pendapat para ahli. 3. Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan instruksi program yang tersimpan. 4. Hemmeser, DKK, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan satu program yang tersimpan di memorinya. 5. Jogianto, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori. Kemudian masuk kepada fungsional komputer. 1. Komputer menjadi alat bantu administrasi. Kemudian 2. Komputer menjadi alat bantu komunikasi. Kemudian komputer menjadi alat bantu multimedia. Dan 4. Komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Kelima, komputer menjadi alat bantu entertainment. Dan keenam, komputer menjadi alat bantu kesehatan. Kemudian masuk kepada generasi komputer. Generasi pertama, tabung vakum pada tahun 1946. Kemudian generasi transistor, Jack Kilby 1959 hingga 1965. Kemudian generasi mikroprosesor, IBM pada tahun 1971. Dan generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan notebook. Kemudian bagian komputer, ada power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Kemudian ada motherboard, papan sirkuit terintegrasi dengan menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD, ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Kemudian ada CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit, atau yang lebih dikenal dengan prosesor, merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat atau panas berlebih. Kemudian masuk pada chipset. Fungsinya adalah sebagai penghubung komputer antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. Kemudian ada RAM atau memori. RAM, Random Access Memory, tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Kemudian ada video card atau GPU atau VGA. Video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, adalah tempat disimpannya firmware BIOS dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Kemudian ada baterai. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Kemudian ada bus. Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. Kemudian ada sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.